Ya, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Pada malam hari ini kita akan belajar pendalaman iman dari Pater Herodae atau yang biasa dikenal di dalam dunia digital atau paroki digital dengan sebutan Romo Cafe. Nah, beliau adalah pastor dari SVD yang sekarang sedang menjalani misi mulia sebagai misionaris di negara Kolombia dan memang bidangnya Pastor Herodae atau Romo Cafe ini bidangnya seperti membuka lahan gitu loh untuk mendirikan stasi atau paroki. Nah, ini misi yang sangat mulia menurut saya ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dari beliau tentang pendalaman iman yang judul temanya yang menurut saya lumayan menarik ya, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, yaitu tentang ya, evangelisasi keluarga. Nah, mungkin beberapa orang melihat dan mendengar ini hal yang baru. Apa sih evangelisasi keluarga itu? Nah, kenapa perlu adanya kabar sukacita di dalam keluarga? Nah, selain itu juga ternyata gereja juga berperan dalam kehidupan berkeluarga. Ada banyak masalah-masalah yang timbul dalam keluarga dan solusi apa yang ternyata bisa kita dapat dalam gereja ini. Nah, ternyata nanti kita akan lihat dalam pembahasan yang lebih dalam, keluarga ini ternyata rentan, rapuh, tidak tidak seperti yang kita bayangkan kuat gitu. Mungkin terlihat kuat di dalam, oh, iya, nanti dah. Tapi mungkin terlihat kuat terlihat kuat di luar, tapi ternyata di dalamnya rapuh. Nah, topik ini sangat menarik khususnya buat kita yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, mungkin ilmunya bisa kita simpan untuk sebagai pembekalan nanti kalau sudah mendapatkan pasangan. Ya, tanpa untuk berlama-lama lagi, Romo, udah hadir Romo? Ya, Bapak Ibu, sekarang kami serahkan kepada Pater Herodai. Silakan Romo untuk Oke, terima ambil kasih. alih. Ya, Terima kasih dan selamat malam untuk Indonesia dan selamat bergabung kembali di malam Pak. ruang ruang pengharapan, ruang room pembinaan dan ingat selalu bahwa misi gereja ada tiga, jadi sekolah, jadi ibu dan jadi guru. Jangan lupa itu. Jadi sebentar dalam elaborasi tema nanti kita akan melihat tugas gereja sebagai ibunya bagaimana, sebagai sekolahnya bagaimana, sebagai gurunya seperti apa. Jangan lupa itu. Jadi ketika gereja meninggalkan tugas mulia ini sebagai ibu, sebagai guru dan sebagai sekolah, maka di mana lagi orang bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran. Kalau yang dalam 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, siapa yang mengajarkannya? Guru mana dan tempat mana yang diajarkan ketika dalam gereja perdana mereka bertekun dalam pengajaran. Kalau tidak ada yang menjadi guru yang mengajarkan. Lalu di dalam pendampingan perjalanannya, Yesus seorang visioner yang hebat banget ketika dia harus menyerahkan ibunya kepada murid-murid yang terkasihnya. Kenapa? Karena dia sudah pikir ke sana. Ibu yang harus mendampingi seluruh perjalanan dari gerejanya. Jadi dalam perjalanan nanti sebentar kita akan menemukan poin-poin secara eksplisit ataupun implisit. Em, Kalau kita dihadapkan ke dalam pertanyaan seperti ini, apa yang saya buat di dalam perjalanan iman saya, khususnya kekristenan, eh, untuk melaksanakan mandat, pergilah dan wartakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apapun yang terjadi, semua perjalanan kita harus dimulai dari satu titik. Tidak ada 1.000 langkah tanpa diawali dengan satu langkah. Karena itu,
Paus Fransiskus pernah mengatakan untuk tahun kerahiman, ambillah langkah pertama. Di dalam perjalanan hidup kita pun, di tengah kebisingan, pekerjaan, dan semuanya, selalu ada dinamika di dalam pengambilan keputusan. Ingat selalu, tujuan yang akan kita capai harus dimulai dengan langkah pertama. Di sini, di depan layar ini, kita menemukan 4 kata kunci: evangelisasi, keluarga, gereja, pengharapan. Lalu selama ini kita selalu bertanya, posisi kita di hadapan masalah-masalah, posisi kita di hadapan pergulatan, posisi kita juga di hadapan berbagai tawaran dunia digital. Dan tahun lalu kita sudah masuk ke tema pewarta digital, apa yang harus kita buat ketika kita harus masuk ke dalam struktur pewartaan digital. Dan sekarang kita dihadapkan kepada sebuah tantangan global di mana makna keluarga sudah masuk ke dalam sebuah krisis. Contoh paling kecil, contoh paling kecil. Kita masuk ke dalam sebuah krisis prioritas. Pertanyaan ini kepada orang muda, contohnya, Ria dan kawan-kawan. Berapa jam kita omong dengan teman-teman dan berapa menit kita omong dengan bapak dan mama? Berapa tema yang kita omong, kita bicarakan dengan keluarga kita, dan berapa tema yang kita bicarakan dengan orang-orang di luar rumah kita? HP membuat orang berpikir seperti ini, menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Tetapi tidak semua gelombang digital ini menghasilkan krisis. Ketika pandemi, semua misa pewartaan masuk ke dalam sirkulasi digital. Dan kita harus berterima kasih. Kenapa kita ada di Zoom ini? Kenapa kita ada di TikTok? Kenapa kita ada di YouTube? Kenapa kita ada di Instagram? Dan di tengah krisis ini, kalau dalam bahasa Spanyol, krisis kreses. Di tengah krisis kita kreses. Di tengah krisis kita kita berkembang, bertumbuh dalam pengertian semuanya itu. Lalu 4 kata untuk hari ini, malam hari untuk kita: evangelisasi, keluarga, gereja, dan pengharapan. Nanti kita dalami dalam evangelisasi keluarga, tetapi jangan lupa 2 kata kunci yang ada di dalam gereja. Bagaimana gereja punya kaitan dengan keluarga? Ketika terjadi konsili Yerusalem, ketika terjadi Yakobus kisah 15 ayat, mulai dari 14, gambaran gereja sebagai pondok, sebagai rumah, dimulai di situ. Ketika terjadi krisis sunat, gereja mulai melihat diri sebagai sebuah pondok, sebagai sebuah rumah. Dan rumah itu bukan dihuni oleh bapa dan mama dan anak-anak sendiri, tetapi rumah itu dihuni oleh segala bangsa dan semua orang yang mau masuk ke dalamnya. Eh, Yakobus atau siapa yang jadi lektor malam hari ini, Ya, Bu. tolong kisah 15 mulai dari ayat 14, kita melihat gambaran rumah itu. Nanti Paulus dalam eklesiologinya melihat gereja sebagai keluarga. Karena itu kata kunci di sini keluarga dan gereja. Nanti sebentar bagaimana dengan pengharapan, bagaimana dengan evangelisasi. Di dalam gereja yang adalah keluarga ini ada hubungan timbal balik. Nanti di dalam dokumen gereja dikatakan keluarga adalah gereja domestik. Gereja adalah keluarga Allah. Itu sejak zaman para rasul. Oke, teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita melihat antara gereja dan keluarga. Dan tidak bisa memungkiri bahwa gereja adalah pondok, adalah rumah. Kisah 15 mulai ayat 14, teman-teman. Kisah Para Rasul 15 mulai ayat 14. Simon telah menceritakan
bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan Hal, dulu, Jimmy. Setiap ayat tahan dulu. Simon telah memberikan kesaksian. Karena ayat 7 Simon angkat bicara dan semuanya. Melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Bahwa Allah telah memilih semua orang untuk menjadi satu umatnya. Dan satu umatnya ayat 15 harus tinggal di mana? hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, tahan dulu, Om Jimmy. Aku akan membangun kembali pondok Daud. Oke, jadi gereja adalah rumah, adalah pondok Daud yang baru yang akan kudirikan. Dan 16 siapa yang tinggal di sana? Ayat 17 ya, Mo? Berarti. 16 sudah ya? Sudah 17. Oke, 17 sekarang. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah Supaya diketahui, ya Sudah. Rob, Supaya semua orang mencari Tuhan di pondok ini, di rumah yang satu rumah dalam satu umat ini, supaya orang mencari Tuhan dan segala bangsa boleh tinggal di dalamnya. Ini universalitas dari gereja, maka namanya Katolik. Karena semua bangsa boleh berada di dalamnya dan semua orang bisa mencari Tuhan. Karena itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, mencari Tuhan yang sesungguhnya, tetapi di dalam rumah yang dia akan dirikan ini, pondok yang akan dia dirikan ini, rumah Daud yang akan dia dirikan ini, suatu umat, bukan ribuan umat dalam pengertian ini. Karena itu, gereja, definisi yang barusan kita baca adalah rumah Daud, pondok Daud yang baru, yang akan didirikan Kristus. Maka sebuah sinkronisasi penting sekali ketika Yesus katakan kepada Petrus dalam Matius 16:18, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama, karena dalam Yunani dia omong begini, Petro taute Petra te, artinya engkaulah Petrus dan di atas batu karang yang sama, saya akan mendirikan gerejaku di dalam bentuk singular, tunggal, bukan di dalam plural. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, suatu umat ini harus dipimpin oleh satu orang. Seperti dalam Yesekiel 35 ayat 15, di dalam rumah Daud ini harus ada satu pemimpin. Kita sandingkan dulu. Ya, tema minggu lalu ada punya sinkronisasi dengan tema hari ini. Karena relativisme muncul karena ada krisis kepemimpinan. Tidak ada satu pemimpin di dalam satu rumah ini, maka semua orang akan melakukan sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Karena itu, di dalam Yesekiel 35 ayat 15, Tuhan bilang, saya adalah gembala, dan saya akan mengembalakan umatku. Tetapi di ayat 23 dia bilang begini, tetapi saya juga akan memilih satu orang gembala, yaitu Daud, hambaku, untuk menggembalakan umatku. Jadi ketika di dalam rumah ini, rumah Daud yang baru ini, harus punya satu gembala juga. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 15 sampai 17, Yesus katakan kepada Petrus, peliharalah kawananku. Ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku, kawananku. Dan ayat 17, dia mengulang kembali, peliharalah domba-dombaku. Jadi dalam bahasa asli saya omong tentang bosque poimonia, pomai moina, saya sebut, dan bosca otra vez, bosca kembali, saya sambung Spanyol lagi sedikit. Jadi ini penting sekali tugas di dalam rumah Daud yang baru ini.
eh, kepemimpinan yang satu penting karena suatu umat, suatu jemaat di dalam rumah, bagaimana di dalam satu rumah ini semua orang mengembalakan. Patricio, bagaimana di rumahmu, di situ ada 12 orang mereka bilang, saya di sini saya yang pimpin. Apa yang terjadi di rumah nanti? Apa yang akan terjadi di rumahmu kalau semua orang di situ datang pimpin? Kacau. Kacau balau. Anak mau pimpin, istri mau pimpin, suami mau istri datang datang ini mertua mau pimpin, rusak semua nanti. Karena ini dalam dinamika seperti ini. Karena itu nanti dia menekankan jadi uskup adalah jadi kepala keluarga yang baik. Tetapi gereja ini adalah keluarga Allah. Makanya kita akan sentuh di sini 1 Timotius 3 ayat 15 bagian pertama, Mas Jimmy. Yang 1 Timotius, 3 ayat 15 bagian pertama cukup. Kalau aku terlambat nanti. ya, ya, 1 Timotius 3 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jimmy ganti dengan gereja dulu supaya Oh ya, ada sorry ada Bang. koneksinya dengan tema. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi bagian pertama, Paulus bilang begini, jika aku terlambat nanti, kalian sudah harus tahu bagaimana Harus hidup harus hidup sebagai, sebagai gereja Allah. jangan-jangan keluarga Allah. Lupa Keluarga Allah. bahasa. Iya, sorry. Jika aku terlambat nanti, kalian sudah tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang Hidup. hidup. Karena itu seorang pemimpin di dalam 1 Timotius yang sama ke ayat 5 seorang uskup dia harus tahu mengepalai keluarga. Jika seseorang, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus gereja Allah? Jika Jangan, tidak bisa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia bisa mengurusi gereja Allah, yaitu keluarga Allah itu sendiri. Makanya keluarga adalah gereja domestik. Dan Paulus bilang begini, mereka yang baru bertobat jangan jadi pemimpin. Jangan dulu jadi pewarta, nanti rusak ayat 6-nya. janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke. Kriteria kepemimpinan sebagai uskup, tetapi kita mau fokus bahwa gereja adalah keluarga, Keluarga keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini yang gereja adalah tubuhnya Kristus. Maka sekarang kita mengerti, oh seperti suami mencintai istrinya, demikian pun Kristus mencintai tubuhnya, yaitu gerejanya, yaitu keluarganya. Kan 1 Timotius 3:15 sangat jelas bahwa kamu harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup. Tapi gereja ini adalah apa? Tubuhnya. Efesus 1 ayat 23. Apa itu gereja? Efesus 1 Ayat 23. ayat Kita 20. bahas sedikit terminologinya sedikit tentang ini sebelum kita masuk ke tema. Efesus Coba. 1 ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja adalah tubuhnya, adalah keluarganya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang tadi gereja 1 Timotius 3:15.
keluarga Allah ini yaitu gereja yang sekarang adalah tubuhnya, yaitu tiang penyokong dan dasar kebenaran. Maka dia jadi guru, maestra, maestra harus mengajar yang benar. Kalau tidak memang rusak. Bukan setiap orang datang ambil mengajar. Ini jadi nanti kita bilang kalau begitu kita punya krisis kepemimpinan. Ketika kita mempunyai krisis kepemimpinan, menurut hakim-hakim sangat jelas bahwa semua orang akan melakukan seperti apa yang dia pikirkan. Ketika ada vakum kepemimpinan di sebuah organisasi atau dalam pengertian ini dalam gereja. Tapi terima kasih dari Petrus sampai dengan Leo 14 tidak ada krisis kepemimpinan. Selalu berkelanjutan kepemimpinan yang mengatakan Petrus, Linus, Clement, dan sampai dengan Leo. Jadi ini yang pertama keluarga. Gereja adalah tubuh, gereja adalah keluarga Allah, rumah Daud, dan di dalam rumah Daud ini harus ada yang memimpin. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, karena dia adalah rumah yang mengumpuli semua orang dari segala bangsa yang telah kita jelaskan tadi, maka pertanyaan kita, apakah dia mampu memberikan pengharapan? Dia mampu memberikan pengharapan Roma 55 sebagai em, tolak dasar dari tahun jubileum, pengharapan tidak mengecewakan. Ada alasan kenapa pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih yang ada, yang Allah berikan di dalam hati. Eh, teman-teman, silakan Roma 5 ayat 5. Roma 5 Apakah dia ayat sebagai keluarga Allah mampu memberikan pengharapan? Kenapa dia mampu? Oke. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, karena itu butuh yang kita namakan transformasi hati, revolusi hati untuk memahami pengharapan. Efesus 1 ayat 18, kita butuh mata hati untuk memahami pengharapan. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan Dan Efesus sudah. Dan Efesus 4 ayat 5 ayat 4. Pengharapan itu sebagai panggilan, mengulangi penekanan di dalam Efesus 1:18, dalam Efesus 4:4, saya tidak mau omong tentang gereja yang satu, tapi dalam konteks ini, tetapi saya menekankan pengharapan itu sebagai panggilan semua orang Kristen. Efesus 4 ayat 4, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu pengharapanmu satu pengharapanmu sebagai sebuah panggilan itu harus ada di dalam satu rumah, satu tubuh, satu gereja, dalam satu pembaptisan dan dalam satu iman. Kita berhadapan dengan begitu banyak tawaran, seolah-olah pengharapan kita bukan satu lagi. Kita mesti bilang satu pengharapan saja. Dan pengharapan itu tidak bisa dijauhkan dari kasih. Karena definisi kasih, di dalam definisi kasih kita akan menemukan pengharapan dan iman. 1 Korintus 13 ayat 7. Kita menemukan, oh ternyata pengharapan dan iman itu bagian dari kasih. 1 1 Korintus Korintus 13 13 ayat ayat 7. 7. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak Artinya, artinya kalau dibaca itu Om Jimmy, artinya pengharapan dan iman bagian dari
Hmm, bagian Bagian dari di, kasih. Yang ya bagian kasih dari adalah kasih. kalau kita baca Ya, dari ya, ayat ya, ya, ya. 4. Kasih adalah nutupi ya. Jadi kasih adalah tata-tata dan pengharapan dan iman itu masuk ke dalam definisinya Kasih. kasih. Karena itu kita omong tentang gereja, pengharapan, kalau tidak tidak sentuh iman, kalau tidak sentuh kasih, itu tidak omong tentang pengharapan. Kenapa? Karena ayat 13-nya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, jadi selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih di dalam evangelisasi keluarga. Gereja yang mampu memberikan pengharapan. Keluarga tadi sudah, gereja tadi sudah, pengharapan tadi sudah, tetapi sebenarnya kita akan masuk asal mula keluarga dari mana menurut kitab suci. Dan misinya apa di dalam kitab suci. Dan bagaimana dengan misi mulia yang ada di kitab suci, keluarga-keluarga jatuh dalam krisis. Dan sekarang gereja pengharapan, gereja yang sebagai ibu sekolah dan guru mampu memberikan pengharapan bahwa keluarga tidak sendiri. Selamat datang saudara dan saudariku yang terkasih ke dalam tema. Kadang kita lihat ini kecil sekali ya. Ternyata kita lupa bahwa gereja dimulai dari sebuah rumah. Paulus mendefinisikan gereja sebagai keluarga Allah. Paulus mendefinisikan uskup sebagai seorang yang harus tahu mengepalai keluarganya. Kalau tidak memang rusak semua. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat datang di evangelisasi keluarga. Definisi singkat, tapi penuh makna ya. Sebentar dia tertutup sedikit. Apa itu evangelisasi keluarga? Pertanyaan kita. Oh ya, apa itu evangelisasi, evangelium, artinya kabar gembira. Tetapi semoga keuskupan-keuskupan kita, paroki-paroki kita di Indonesia mampu memahami ini. Hal yang sudah lama dan telah lama ditinggalkan keluarga basis dari gereja itu sendiri. Apa itu evangelisasi keluarga? Nanti saya beri contoh dalam proses Kolombia punya di paroki-paroki SPD seperti apa. Evangelisasi keluarga adalah tindakan dilakukan oleh gereja, dibimbing oleh para gembalanya. Makanya di sini, kalau romo-romo yang tidak pernah ke lingkungan, ke KUB, tolong suruh, datang loh, datang. Kalau tidak, kita tidak kerja dengan gereja domestik ini. Evangelisasi keluarga adalah tindakan yang dilakukan oleh gereja, dibimbing oleh para gembalanya, supaya kalian jangan mewartakan suka-suka, supaya jangan mewartakan kebencian dan lain sebagainya, supaya kalian jangan rugi waktu untuk buang-buang bertengkar di TikTok, tetapi tidak pernah menyentuh pewartaan dan evangelisasi dalam keluarga dan bersama keluarga secara keseluruhan. Fransiskus Paus bilang begini, kita ini, para agen pastoral ini, kita ini bukan sebagai politikus. Seorang politikus selalu mengatakan seperti ini, berjuang untuk rakyat tetapi tidak pernah bersama dengan rakyat. Pakai rakyat waktu kampanye, setelah kampanye hilang semua. Seorang politikus masuk surga, pergi meninggal dan naik ke surga dan di hadapan Santo Petrus dia dibawa ke neraka. Dia bilang, "Wih, seru, teman-teman banyak ya di sini. Wah, enak dong. Keluarga saya banyak di sini. Pesta pora." Lalu setelah dari menunjukkan neraka untuk memberikan free will untuk menerima, dia eh, dia bilang begini, kalau begitu tunjukkan saya surga." Waktu dia masuk surga, dia bilang, "Kok ini tenang sekali. Semua orang berlutut berdoa. Ini kemana semua mereka di sini nih?" Lalu setelah itu dia katakan kepada Santo Petrus, "Santo Petrus, saya pilih neraka ya." Hari berikutnya di neraka. Dia bilang, "Ui, panas di sini. Di mana teman-teman saya yang kemarin itu pesta pora?"
Lalu Santo Petrus bilang begini, jangan mari, jangan marah. Kemarin tuh kampanye. Jadi pesta pora seperti para politikus. Sering kamu hidup waktu itu. Kalau kampanye kan kamu kasih orang makan, minum, pesta pora. Tapi sekarang sudah selesai kampanye. Setelah kampanye jadi panas. Seperti itu. Karena itu hati-hati. Politik itu seperti membangun istana. Ketika tidak dibangun di atas dasar keadilan sosial, istana itu jadi penjara. Keluarga itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun di dalam kasih yang sejati, keluargamu akan menjadi neraka. Panggilan untuk mewartakan itu seperti membangun istana bersama dengan Tuhan. Bersama membangun pondok bersama dengan Dia. Membangun gereja dalam pengertian gerejanya dia punya, bukan kita punya masing-masing. Yang diwariskan kepada nenek, anak cucu, nenek moyang, diwariskan kepada anaknya, anaknya dibawa ke cucunya. Jadi gereja mewariskan iman dalam pengertian mewariskan denominasi. Ini tidak ada hubungan dengan kitab suci. Itu anti biblis. Karena semua bangsa boleh ada di sana. Bukan yang menjadi pemimpin adalah keturunan, garis keturunan saya punya anak jadi pendeta, anak berikut jadi pendeta, cucu jadi pendeta. Ini jadi berbahaya sekali dalam konteks seperti ini. Jadi jika membangun gereja, mendirikan gereja di atas dasar pewartaan dan pengajaran para rasul yang benar dan sejati, tidak dibangun di atas dasar iman, harapan, dan kasih, maka pewartaanmu akan menjadi relativisme atau juga menjadi ekstremisme di dalam hidup. Hati-hati itu. Tujuannya adalah agar keluarga Kristen menjadi sebagaimana mestinya. Keluarga menjadi diri sendiri. Membantu orang-orang menyadari panggilan mereka untuk mengasihi dan demikian menjadi bahagia. Ini yang kita lupa. Evangelisasi kita hanyalah teologi dari atas. Berusaha mengisi kepala umat, keluarga-keluarga dengan konsep gereja. Butuh yang namanya teologi dari bawah. Dari kebutuhan mereka, bagaimana kita mendampingi untuk sampai kepada Yesus. Dari kebutuhan mereka, Maria datang ke Yesus dan katakan mereka kehabisan anggur. Makanya persoalan di sini denominasi adalah doktrinisasi relativisme. Ketika ketika ketidakmampuan seseorang untuk sampai kepada kebenaran sejati, maka yang terjadi adalah kanonisasi relativisme di dalam iman. Wah, subjektivisme muncul di situ karena ketidakmampuan seseorang untuk menemukan kebenaran yang sejati. Pertanyaan saya di sini untuk kita semua, apa yang dibuat oleh gereja? Kan gampang kan? Apa yang dibuat oleh umat? Sekarang apa yang dibuat oleh gereja? Bagaimana evangelisasi keluarga? Dengan memberikan prioritas yang semestinya kepada keluarga, dengan menjadikannya protagonis penginjilan, dengan mendampingi mereka dalam segala tahap situasi perjalanan. Lalu pertanyaan saya, lalu bagaimana kita memulai evangelisasi keluarga? Harus memahami apa itu keluarga pertama. Bagaimana gereja masih bisa beri pengharapan? Contoh kecil ya, teman-teman di sini ada program, ada beberapa paroki, bagus ya. Namanya katekesis keluarga. Katekesis keluarga itu yang menjadi katekis adalah bapak dan mama. Jadi ada anak-anak datang akhir pekan ke gereja, nanti kita ada PR untuk orang tua, pekerjaan rumah untuk orang tua, di mana mereka bekerja bersama-sama di dalam pengajaran iman di rumah-rumah mereka. Dan setiap bulan ada sekolah, sekolah de familia, sekolah keluarga. Jadi pertemuan bapak dan mama dengan anak 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 anak-anak yang ada dalam katekisasi setiap akhir bulan atau minggu pertama dalam bulan selalu ada sekolah untuk bapak dan mama. Saya pikir ini juga semoga menjadi eh, apa ya, poin penting di dalam evangelisasi atau katekisasi keluarga-keluarga di Indonesia. Bagaimana bukan hanya mereka yang dibentuk, tetapi dalam hal yang sama orang tua mereka disertai di dalam pendampingan dan evangelisasi untuk anak-anaknya. Ada PR juga untuk orang tua. Semoga eh, kita punya sistem struktur katekis di sana hanya katekis yang memberi masuk ke otak mereka
seperti iman gereja, doktrin gereja seperti ini. Tapi kita kadang lupa menyertakan orang tua sebagai katekis pertama di dalam keluarga mereka. Ini yang kita namakan memberikan prioritas semestinya. Yang tadi definisi evangelisasi itu sangat penting, didampingi oleh gembala, tetapi ingat itu dalam keluarga dan bersama keluarga secara keseluruhan. Jadi bagaimana orang tua, bapak dan mama ini disertai dalam pengertian pendampingan seperti ini. Ini. Lalu pertanyaan muncul. Lalu bagaimana kita melakukan evangelisasi keluarga, lalu bagaimana gereja memberikan pengharapan di tengah situasi mereka seperti ini. Kita mulai asal mula keluarga. Kalau kita tidak tahu akarnya, makanya tadi dia bilang, kalau kita tidak tahu memberikan, kita mau sampai ke sana, tetapi langkah pertama kita tidak beri, bagaimana kita sampai ke 1.000 langkah tanpa langkah pertama. Karena itu, asal mula keluarga di dalam kitab suci, bagaimana kitab suci menjelaskan asal mula keluarga. Kejadian 1, 27, 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, keluarga mulai dengan penciptaan. Allah menciptakan manusia menurut gambar Dia. dan rupanya. Ayat 26. Mulai dari situ. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27-nya supaya mereka berkuasa dan beranak cucu, menguasai bumi dan semuanya itu. Ada dua misi di situ yang kita namakan misi reproduktif dan misi bekerja dalam pengertian itu. Oke, saya tidak mau masuk ke dalam dua misi ini, tapi kalau kita melihat mau analisa di situ bahwa asal mula keluarga dimulai dari penciptaan. Artinya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Asal mula keluarga punya dasar di dalam Tritunggal Maha Nah, Kudus. Tipologi komunio, persekutuan sebagai suami istri dan keluarga itu mulai dari penciptaan. Marilah kita. Artinya menciptakan manusia menurut gambar kita. Jadi model tipologi persekutuan komunio sebagai keluarga ada di dalam Tritunggal Kudus. Maha Kudus. Karena penciptaan kita menurut gambar mereka dalam pengertian ini. Marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar kita. Ayat 27. Supaya mereka beranak cucu. Tidak bisa buka kemungkinan di sini untuk perkawinan sesama Jenis. jenis. Sangat jelas. Sangat jelas di sini. Lalu misi yang pertama, beranak cucu. Misi yang kedua, kuasailah bumi. Tetapi menurut gambar tipologinya Tritunggal Kudus. Maha Kudus. Betapa besar kasih Allah kepada dunia. Dia mengirim mengutus anaknya yang terkasih. Jadi dari mana keluarga itu datang? Dalam konteks ini, Jimmy, asal mulanya. Dari Allah, Tuhan. Dari Allah. Ada unsur penting di situ. Tritunggal Maha Kudus di dalam pembentukan keluarga. Karena itu ketika mereka bukan lagi dua, melainkan Satu. satu. Tritunggal Maha Kudus dalam konsep itu adalah kesatuan dalam kemajemukan.
Satu Allah, tiga pribadi. pribadi. Bagi orang Israel tidak ada masalah karena Eloha jadi Elohim yang jamak. Bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Tidak, kita kan logika kita tidak akan tangkap bagaimana satu tubuh Pangkerasio dan dia punya istri, tubuh masing-masing. Tapi kenapa Yesus bilang satu tubuh? Seperti kita juga dalam kita pancing sedikit ke keluarga yang adalah gereja. Kita ini bukan gereja dalam pengertian gereja, tetapi kita ini adalah anggota gereja. Bagaimana mungkin anggota gereja mendirikan gereja, sedangkan gereja itu didirikan oleh kepalanya, yaitu Kristus? Kan logika Protestantisme tidak muncul di sini. Logika hancur di sini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin anggota mendirikan kepala dan tubuh? Tidak bisa karena kita ini anggota. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13, kita ini anggota gereja yang dimeteraikan oleh pembaptisan. Ini jadi persoalan. Bagaimana mungkin anggota gereja mendirikan gereja yang kepalanya ada Kristus dan tubuhnya adalah gereja? Berarti manusia yang mendirikan gereja yang punyanya Kristus. Ini jadi persoalan besar. Kegagalan epistemologi dalam konteks ini. Bagaimana anggota gereja dia mendirikan gereja yang terdiri dari kepalanya Kristus, artinya dia menciptakan Kristus. Dan dia memaksa Kristus sama seperti dia, atau dia sama seperti Kristus untuk mendirikan gereja. Ini yang pemahaman falasi dalam konteks denominasi seperti itu. Tidak mampu untuk menemukan kebenaran yang satu dan sejati. Maka mereka juga jadi Tuhan Allah untuk mendirikan gereja. Minta maaf ya teman-teman dalam pengertian ini. Karena itu kita adalah apa? 1 Korintus 12:12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita Ya, sekarang kita dibangun jadi anggota itu dimeteraikan oleh pembaptisan ayat 13. sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya, logika kita, kalau begitu, yang harus mendirikan gerejanya siapa? Kristus. Kristus. Bagaimana dengan kelahiran denominasi yang anggota gereja menurut kitab suci, tetapi dia membangun gereja? Berarti menyamakan dirinya Dengan Kristus. dengan Kristus. Siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah di dalam Yesaya 14:12 sampai dengan 15? Lucifer. Lucifer. Iya benar, benar. Ya kita baca. Oke. Yang menyamakan dirinya dengan Ada hilang Ya, hafal bagus. itu. Baca Ungus. Baca. Yesaya berapa mau? Maaf mau. Yesaya 14:12 sampai dengan 15. Siapa yang menyamakan Yes. dirinya? Kenapa? Karena Kristus mendirikan gerejanya, lalu ada anggota yang keluar dari tubuhnya Kristus lalu bilang dia yang mendirikan gerejanya. Berarti menyamakan diri dengan Kristus dan di dalam kitab suci yang menyamakan diri dengan Allah itu hanya di Yesaya 14:12 sampai dengan 15 lah. Mau saya sharing screen atau saya audio aja mau? Terserah lah. Asik. Mantap mau. Kalau udah terserah saya Engkau sharing bagi je screen layar aja dulu mau. supaya enak lah dibaca semua. Ya, sudah kebaca ya? Saya bacakan ya. Baca aja. Yuk. Kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan.
hendak menyamai yang maha tinggi. Oke. Jadi eh, ini penting sekali ya teman-teman. Bagaimana mungkin keluar dari tubuhnya Kristus lalu bangun gerejanya? Kan bingung. Jadi lalu bangun keluarganya Allah. Emangnya Yesus poligami? Satu kepala banyak istri, banyak tubuh. Berarti bertentangan dengan semua dia punya pengajaran. Karena itu ingat, keluarga punya asal dari Tritunggal Maha Kudus ketika Tuhan mengatakan dalam Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat 27, supaya mereka berkuasa tata-tata beranak cucu. Jadi em, tipologi keluarga tidak bisa dipisahkan dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, komunio Tritunggal Maha Kudus, karena gambar kita loh, kita yang dijadikan menurut gambar mereka dalam pengertian itu. Makanya nanti kita temukan bahwa dalam pengertian bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh di dalam perkawinan saat ini mau sentuh ke sana. Kejadian 2:24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Punya akar di mana Tritunggal Maha Kudus tadi? Itu penting sekali. Punya akar di mana tadi, Jimmy? Ya, Romo? Bagaimana seorang Protestan yang unisitarian menafsirkan ini? Mereka bukan lagi dua melainkan satu tubuh. Kan tidak logis kan? Ya, Tidak logis. Tetapi yang menjadi satu tubuh ini, makanya ada hubungan dengan gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Dan ingat kembali penciptaan, ingat kembali definisi gereja yang telah kita omong sebagai keluarga Allah tadi. Berarti hanya satu, bukan banyak. Satu tubuh, satu keluarga yang oleh perbedaan laki-laki dan perempuan, mereka bukan lagi dua menjadi satu. Tetapi untuk penciptaan ini, kita diciptakan juga dengan kerapuhan kita. Dari manakah kita dijadikan? Bab 6 bab 2 ayat 6. Bagaimana manusia dijadikan dari apa? Jimmy, bab 2 yang sama tetapi ayat 6-nya. 2 ayat 6. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia Oke. itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihembuskan dengan roh, tetapi dijadikan dari kerah, kerapuhan. Dari tanah, debu tanah, rapuh, humus. Itu ada hubungan nanti kenapa kita mengalami krisis, kerapuhan dalam pengertian itu. Saya pikir hebat banget ya Tritunggal Maha Kudus di dalam penciptaan ini. Dia sudah sudah apa ya? Sudah benar-benar seorang sebuah apa ya, struktur proyek, rencana, kalau kita bilang penuh misteri tetapi bayangkan dijadikan hembus dengan rohnya tetapi dijadikan dari kerapuhan tanah dalam pengertian itu. Tetapi ini punya pesan juga, humus ini harus, tanah ini harus dipupuk, harus disiram, harus diberi makan. Kemanusiaan kita tanpa diberi makan secara spiritual, roh yang bekerja bagaimana? Yang membuat kita makhluk hidup. Kalau kita tidak di humus ini, di tanah ini kita tidak tanam, kita tidak pupuki, kita tidak beri air, kita tidak siang, kita tidak apa ya bongkar-bongkar tanah supaya ada udara, sirkulasi udara di dalam tanah dan semuanya itu. Saya pikir lebih kepada sebuah penciptaan oleh kasih adalah penyerahan tanggung jawab. Dan karena kebebasan kita nanti, tanggung jawab yang diberikan tadi untuk memumpuki tanah, untuk menyirami tanah, untuk menjadikan subur tanah ini, karena kebebasan
kita nanti masuk ke dalam krisis. Karena manusia lebih mementingkan kehendak kebebasannya daripada tanggung jawabnya. Karena itu penciptaan adalah tanggung jawab, kebebasan dan tanggung jawab pada saat yang sama. Oke, sekarang tanggung jawab kita. Ulangan 6, 6 sampai 7. Dan Ulangan nanti 6, ya. bab 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa Hidup rohani kita. ya ulang ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, bayangkan eh, kalau kita mau analisa, misi besar tidak di sini untuk meneruskan semua yang Allah berikan, yang Allah ajarkan, Jimmy, kepada anak-anakmu di rumahmu. Tuliskanlah di tiang-tiang rumah, di pintu-pintu rumah. Artinya, keseluruhan rumahmu harus menjadi sekolah spiritual, sekolah rohani. Dan itu harus ada kelanjutannya. Sampai selama-lamanya, ayat 6 tadi mengatakan itu. Ini jadi persoalan. Setelah menikah tidak ada lagi pendampingan. Nah, nanti kita krisis kevakuman perhatian pastoral dari gereja kepada pastor-pastor seperti ini. Setelah krisma tidak ada lagi post krisma. Setelah komuni pertama tidak ada lagi post komuni. Setelah katekumen baptis tidak ada lagi pembentukan pendampingan post katekumen. Karena itu ketika mereka pasutri mengalami persoalan, mereka tidak tahu kemana memutuskan untuk cerai, memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain, karena mereka tidak menemukan pintu yang terbuka untuk menerima persoalan-persoalan mereka. Maka itu saudara-saudariku, misi harus dilanjutkan. 1 Timotius 5 ayat 8. Misi harus dilanjutkan. 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jimmy, apa yang kau pahami di situ? Dan kalau Jika, pengetahuan kita jika sudah seseorang tidak memelihara saudaranya dan tidak memperhatikan seisi rumahnya, artinya keluarganya, orang itu sama dengan orang yang tidak beriman, beriman dan dianggap murtad. Misi besar yang kita lupakan selama ini. Baca kembali, Jimmy. tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dianggap murtad. Karena tidak mau memperhatikan, memelihara saudara-saudaranya dan seisi rumahnya, keluarganya ditinggalkan. Jangan sampai ada macam krisis dunia digital, pewartaan digital ini kadang istri-istri tidur sendiri dengan bantal guling ya. Karena kita semua 24 jam di sini. Jangan sampai kita tidak pelihara secara rohani. Makanya tadi ketika Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 15, peliharalah anak domba yang punya TB2. Peliharalah. Dua kali pelihara di ayat 15 dan di ayat 17. Karena kawanan ini adalah keluarga Allah, karena gereja. Maka engkau harus pelihara. Hanya gembalakanlah itu di ayat 16. Dua kali menekankan poimoina. Pelihara, beri makan. Ah, Yakob ada TB2? Ya, coba dari sini dulu, Romo. Silakan, Romo. Ada Ayat Romo. berapa?
Oh, silakan yang punya TB2 ini. Tolong bantu baca TB2-nya Yohanes 21 ayat 15. Kita dari Yohanes 15 kita ke 17. Nanti kita akan temukan Yohanes di situ. Ya, 21 ayat 15, Romo. ya, ya Bud ini. Sebentar dengar dulu. Eh, di situ ada dua kata yang sama. Dia menggunakan pelihara untuk mereka yang masih lemah, anak domba. Dan pelihara ayat 17 untuk bukan lagi anak domba, melainkan domba. Tapi di situ digunakan kata pelihara, poimoina. Jadi di dalam gereja yang adalah keluarga Allah tidak mampu memelihara, ini pertanyaan besar terhadap panggilan kegembalaanmu seperti Petrus untuk memelihara. Silakan Bu, Bu Nini. Yohanes 21 ayat 5. Gembalakanlah gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Oke, Bu Nini, cukup dulu. Sekarang ayat 17-nya. Dua kali kata pelihara loh. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Oke, ayat 16 baru dia bilang gembalakanlah. Dia karena dia pakai kata poimoina di sana. Sedangkan ayat 15 dan 17 maaf tadi keliru. Ayat 15 17 dia pakai kata boshka, artinya memelihara, memberi mereka makan. Karena itu tugas kegembalaan, mm, pastoral, pastoreo, pastoral artinya kegembalaan. Jangan lupa yaitu beri mereka, pelihara mereka, beri mereka pengharapan. Karena itu di dalam keluarga ini, karena 1 Timotius 5 itu omong tentang presbiterio dan semuanya itu syarat-syaratnya dan semua. Karena karena makanya itu presbiterio ini, imam ini dia punya dua tugas, yaitu pemimpin-pemimpin liturgis dan pemimpin-pemimpin kegembalaan. Di dalam 1 Tawarik 24 ayat 5 kita menemukan di sana presbiter ini tugasnya untuk apa, Jimmy? Satu atau Yakub atau Bun ini. 1 Tawarik 24 ayat 5. Tugas dari presbiter ini apa? Satu Tawarik bab dua dua puluh puluh empat ayat satu 5. ya, satu Tawarik bab 24 ayat 5 berbunyi demikian. Dan orang dan orang membagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Silakan, Bro. Oke. Pemimpin-pemimpin Jadi kudus dan pemimpin Allah. ya, dua, pemimpin kudus, pemimpin ya, liturgis ya, imam, dan presbiter ini yang di 1 Timotius 5 kalau kita baca sampai di bawah 18 semuanya itu omong tentang tentang presbiter. Jadi 1 Timotius 5 ayat 8 itu menekankan tugas utama dari presbiter yaitu sebagai keluarga harus mampu memelihara saudara-saudaranya, harus mampu memeliharai seisi rumahnya. Dalam pengertian ini adalah gereja, oke? Dia harus mampu memelihara itu. Karena tugas-tugas liturgis, yang tugas tempat kudus, tugas pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 1, dia mengatakan, saya presbiter, saya penatua seperti kalian, Petrus bilang, dan saya menasihati kamu. Gembalakanlah kawanan yang ada padamu. Kawanan ini adalah gereja, kawanan ini adalah keluarga Allah. Karena itu, pelihara mereka. Pelihara mereka. Jangan lupa itu kelanjutan misi 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau kalian tidak memelihara saudaramu,
dan seisi rumahmu, kalian dianggap murtad dan lebih parah dari orang yang tidak beriman. Ini loh, keras banget ya, Paulus bilang begitu. Dia yang ngomong sendiri gereja adalah keluarga Allah. Kira-kira asal mula keluarga seperti ini, misinya apa? Dan kelanjutan misinya yaitu memelihara. Diciptakan dari keintiman Tritunggal Maha Kudus, gambar kita diberikan tugas untuk reproduksi, beranak cucu, dan pelihara bumi ini, dan jangan lupa mengajarkan yang diterima dari Tuhan dan melanjutkan pemeliharaan itu yang kita barusan baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, karena kita dibuat dari tanah dan dari debu dan semua, maka jatuhlah ke dalam krisis. Karena krisis ini jatuh sebenarnya kita menghilangkan tanggung jawab kita. Kalau kita sudah tadi di dalam Kejadian 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita dijadikan dari debu tanah, artinya dijadikan dari apa ya, saudara-saudariku yang terkasih, tanah itu apa namanya itu, debu, tanah, kotor dan semua, hitam dan semua. Kita dijadikan juga dari kerapuhan ini. Tetapi ketika kita tidak tahu bahwa ini adalah pesan tanggung jawab kita untuk menjaga agar yang rapuh ini selalu dipupuki, selalu disirami, kita lupa itu dan kita mengutamakan free will, kebebasan kita, maka krisis pertama, kehilangan prinsip kekristenan yang terdiri dari dua, relativisme moral dan individualisme pribadi. Yang kita bisa temukan di dalam Wahyu 3, 15 sampai 20. Kita Mas Mas Jimmy, ini yang situasi gereja Laodikia, situasi relativisme, tidak panas, tidak dingin. Tetapi di situ ada gambaran tentang aku berdiri di depan apa. Ini penting sekali. Kembali lagi kepada pembaharuan misi keluarga-keluarga. Tuhan ada di depan pintu rumahmu. Kalau kamu tidak mau buka, bagaimana dia masuk? Ini yang namanya kehilangan prinsip-prinsip kekristenan karena dua hal, relativisme moral dan individualisme personal. Tolong dibaca dulu Wahyu 3 ayat 15-16-nya, setelah itu ayat ke-20. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oke, sekarang ayat 19. Untuk keluar dari relativisme moral dan individualisme, butuh yang kita namakan disiplin spiritual. Apa yang kita butuhkan di sana ayat 19? Kasih. Tetapi kasih tidak berarti mengiyakan semua. Kasih tidak berarti relatifkan semua. Kasih artinya apa ayat 19? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku Jangan dulu, itu berdiri. jangan dulu, Jimmy, Jimmy. Itu penting ayat itu. Yang kukasih, kutegur dia, kuhajar dia, hajar. Kenapa hajar? Ya kurang diajar, maka harus dihajar. Berarti omong lagi tentang pengajaran. Karena mereka tidak tahu, mereka sudah masuk ke dalam kebebasan relativisme moral dan relativisme individual, subjektivisme dalam hal itu, maka perlu kutegur. Disiplin rohani, perlu ku ajar, hajar dalam pengertian mengajar. Dan ingat ayat 20, aku ada di depan pintu rumahmu. Kembali lagi, lihat situasi. Yesus bilang, tulislah ke Laodikia, karena keluarga-keluarga sudah relatif. Tetapi saya mau datang lagi, ketuk pintu rumah mereka. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Betapa pentingnya keluarga. Yesus bilang, aku akan mengetuk, aku di depan pintu rumahmu dan aku mengetuk. Kalian
masih diberikan free will untuk membuka atau tidak membuka. Betapa pentingnya keluarga-keluarga. Jangan sampai prioritas untuk keluarga-keluarga ini jauh dari keputusan pastoral kita. Jangan sampai skema struktur pastoral kita hanyalah misa, masa, dan mesa. Artinya kalau di Spanyol triple M itu artinya pergi misa, imam pergi misa, karena masanya banyak, setelah itu ke mesa, artinya meja makan. Artinya misa, masa, dan mesa. Setelah itu kita buat apa untuk mereka yang punya masalah? Pintu pastoral terbuka untuk mereka yang punya problem kekerasan, problem alkohol, problem pendidikan anak. Di manakah kita? Pertanyaan kita. Yesus bilang, aku ada di depan pintu rumahmu. Kalau kita yang gembala ini tidak mau pergi ke pintu rumah orang untuk mengetuk ketika mereka mempunyai persoalan moral, persoalan relativisme moral, persoalan relativisme individual, mereka punya kebebasan yang menjadi terlalu bebas dan hidup di dalam kukungan kebebasan itu. Yesus bilang, aku ada di depan pintu rumahmu. Di manakah kita ketika krisis keluarga di dalam krisis seperti ini? Bukan main-main loh. Jimmy, atau kita salah? Yesus tidak bilang aku di depan pintu rumahmu. Aku bukan ada di depan pintumu. Dia di depan pintumu dan mengetuk Mengetuk. Emangnya keluarga tinggal di mana? dalam rumah. Dan tidak ada pintu. Mana ada keluarga di sini tinggal yang keluarnya lewat jendela? Tidak ada kan? Tidak ada. Di sini loh prioritas pastoral. Yesus pergi dan depan pintu rumah. Lalu kita nih misa, masa, dan mesa. Pergi misa, karena masanya banyak. Ya sudah, ke mesa. Ke meja makan. Selesai. Yang kedua, keluarga berada dalam fragmentasi keluarga. Cerai, pisah, persekutuan di luar perkawinan. Dan ini fragmentasi familiar atau fragmentasi keluarga yang punya dampak juga ke dalam apa ya pesan moral untuk anak-anak dan semuanya. Krisis anak-anak dimulai dari fragmentasi keluarga. Ingat Markus 3:25, konsentrasi di Matius 10:36. Ini penting sekali sebentar ya teman-teman. Silakan Markus 3:25. Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dan 10:36 ini penting sekali. Yang terpecah-pecah ini apa yang harus saya buat? Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan musuh orang adalah orang-orang, Seisi rumahnya. lanjut sedikit. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Karena Baik. apa? Sudah, Ya. karena kalian tidak pernah menempatkan Tuhan di dalam keluarga. Karena kamu angkat Tuhan Allah dari keluarga. Ini fragmentasi keluarga. Dimulai dengan mengangkat posisi Tuhan di dalam perkawinan dan keluarga. Makanya Markus 3:25 dibaca ulang. Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Hmm. Dan Matius 10 ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke, kembali ke 25 tadi. Musuh pertama adalah orang-orang dalam rumah. Oh hebat banget ya suku analisa ya. Bentrokan cecokan pertama ada di sana. Oke. Yang kedua, penting sekali ayat 25 dalam Markus 3, tetap kita baca ayat 26-nya juga. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan.
melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, Ya, sudah, cukup, cukup, cukup. Penting sekali lihat, kalau tidak ada kekuatan persekutuan di dalam rumah seperti ini menjadi persoalan. Makanya tadi bilang, kalau bapak bilang begini, mama bilang begini, anak tidak tahu mau kemana. Terjadi fragmentasi di dalam konsep keluarga, di dalam apa yang dimau, di dalam impian. Mama bilang begini, mama bilang kau harus begini, bapak bilang engkau harus begitu. Bapak dan mama, ketika anak izin, mama bilang beritahu bapakmu, bapak bilang beritahu mamamu. Jadi otoritas moral, siapa yang menjadi otoritas moral dalam pengertian ini? Jadi fragmentasi keluarga, perpecahan dalam keluarga, cerai, mentalitas penceraian dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Yang kedua, tekanan kultur hidup. Tekanan kultur hidup ini kita bandingkan dengan kesuksesan finansial pribadi, standar sukses dengan uang, standar keluargamu menjadi baik dengan tekanan kultur. Kalau engkau tidak punya apa, engkau tidak mobil, engkau tidak orang kaya. Engkau tidak punya rumah yang mewah, engkau tidak berhasil dalam hidup. Ini yang digunakan, tekanan kultur hidup ini digunakan oleh Protestantisme, maka lahirlah Injil kemakmuran. Kemakmuran melambangkan kesuksesan spiritual. Ini jadi persoalan besar. Tekanan finansial, konsumisme, dan gaya hidup, hmm, ini yang menjadi tekanan krisis-krisis di dalam keluarga. Saya menikah, makanya kadang kalau kita lihat dengan jodoh ya ada satu Yakobus ada satu apa namanya jodoh itu namanya apa tuh di TikTok juga tuh apa yang Katolik punya itu apa oh, namanya? duduk. Ada satu talk Ya, 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 tentang ya. apa? Komal Ya apa? ada satu TikTok yang Katolik punya. Ada satu kan bilang mampan secara finansial, selalu begitu kan? Saya kan bilang, oh ya karena orang menikah ini karena finansialnya atau apa nih? Dalam pengertian itu kan? Dalam oh ya, karena ada tekanan sosial loh. Akan ada tekanan kultur sosial bahwa kamu harus seperti ini. Kejayaanmu dalam hidup adalah kemakmuran, kesuksesan finansialmu dan semuanya itu. Jadi kesuksesan kita di, 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 direduksi kepada yang materi dalam pengertian ini. Ini ada tekanan. Karena itu dengan cinta akan uang ini orang mampu meninggalkan iman yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tekanan kultur hidup ini, contohnya teman-teman ya, orang menjadi DPR dia harus utang. Karena dia harus beri makan orang banyak di dalam kampanye, sogok dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya dia tidak jadi DPR, banyak yang jadi gila kan? Karena bayar utang seperti apa? Saya pernah melakukan satu uji coba ya, ketika diundang. Dengan pakaian kotor ya, masuk misa. Duduk aja di sana, ikut misa. Engkau tidak dilihat begitu, pakaian biasa aja, dilihat. Kadang, eh, apalagi kalau kamu pakai duduk di kursi pertama, wow, engkau sobek-sobek pakaianmu kotor, ngapain duduk di sana? Duduklah di depan, di belakang gitu kan. Dan engkau tidak akan diperhatikan sama sekali. Tapi setelah misa itu, engkau yang jadi pembicara di dalam seminar, kaget semua orang kan. Ternyata di dalam gereja, dalam liturgi juga terhadap ada hal-hal seperti itu. Kriteria penampakan fisikmu menjadi standar utama. Karena itu adalah tekanan kultur hidup. Ini jadi persoalan. Tidak mungkin kalau tamu bupati datang kita taruh dia duduk di belakang kan. Kita yang miskin ya kita di belakang juga tidak apa.
Jadi ini juga skala prioritas di dalam sebuah acara dan semuanya itu punya muatan tekanan kultur hidup. Engkau dihargai karena kedudukanmu, posisimu, kursimu, dan juga kekayaanmu. Ini mentalitas kita standar yang membuat orang seperti itu. Karena itu kadang pendidikan di rumah lebih kepada pendidikan profesional daripada pendidikan spiritual. Kita mendidik anak kita untuk menjadi seseorang yang bisa menghasilkan sesuatu, tapi kita lupa untuk mendidik mereka supaya mempunyai basis spiritual yang kuat berhadapan dengan situasi dunia. Kita lupa untuk menjaga baktera ini agar tantangan badai hidup tetap ada di sana. Nanti kita lihat dalam posisi gereja, di dalam pendampingan mereka yang dalam krisis, model gereja sebagai baktera. Oke, krisis komuni iman, persekutuan iman. Ini harus kita lihat. Kejadian 7 ayat 1 dimulai. Bayangkan krisis ini sudah dimulai dari sana. Saya tidak mau bongkar semua krisis dalam kitab suci, hanya memformulasi beberapa krisis di dalam kehidupan nyata. Dan juga itu saya lihat di dalam rumah rumah saya sendiri, bapak mama saya sendiri. Jimmy, krisis Kejadian komuni iman, kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Oke, masuklah engkau dan seisi rumahmu ke dalam bakteraku. Ingat, baktera adalah eh, tabut perjanjian. Ada setiap perjanjian dengan Allah harus dibuat tabut. Zaman Nuh, eh, mat- di bahasa bahasa Indonesianya aduh, susah. Dilegalisasi, coba sama-sama mau katakan itu, tapi bukan kata itu. Oke, semua perjanjian dengan Allah di dalam kitab suci harus dimeteraikan dengan tabut. Karena itu perjanjian dengan Nuh dimeteraikan dengan apa yang dinaiki oleh mereka? Bahtera, Yang baktera. Perjanjian dengan Musa dan orang Israel dimeteraikan dengan tabut perjanjian. tabut perjanjian lama. Perjanjian yang Allah akan menunjukkan kembali tabut perjanjian itu, dan perjanjian di dalam perjanjian baru dimateraikan dengan Baptis. tabut, yaitu siapa? Maria. Ini yang dilupakan Protestantisme, bahwa setiap perjanjian harus dimeteraikan dengan tabut. Zaman Nuh dimeteraikan dengan baktera, zaman Musa dimeteraikan dengan dengan tabut perjanjian lama, dan perjanjian baru dimeteraikan dengan tabut, yaitu Maria. Ini yang kadang kita lupa. Kita lupa itu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Jadi kita lupa krisis persekutuan. Masuklah engkau dan seisi rumahmu ke dalam tabut perjanjian itu. Ini yang kita lupa. Kita masuk sendiri tanpa bawa kita punya keluarga. Kita masuk sendiri dan anak kita kita lepaskan di luar. Dengan relativismenya, dengan individualisme dan subjektivismenya. Tuhan bilang, masuklah ke dalam baktera ini. Masuklah ke dalam perjanjian ini. Engkau dan seisi rumahmu. Kalau mau engkau selamat. Semua mau selamat. Ini yang kita lupakan itu. Yang kelima, krisis. Kevakuman perhatian pastoral yang telah kita sentuh tadi. Ketika pasutri di dalam krisis, pastoran tidak menjadi pintu yang terbuka untuk mereka. Ataukah mereka yang mempunyai pemikiran bahwa pastor tidak mau menerima mereka? Ini dua arah ya teman-teman dalam pengertian ini. Kevakuman kepemimpinan. Nanti ketika kita lihat di dalam kitab suci, ketika ada kevakuman kepemimpinan ini, domba-domba ini berjalan tanpa gembala, apa yang dilakukan Yesus? Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah. Lelah dengan masalah kalian, lelah dengan pertengkaran, lelah dengan pendidikan anak. Mereka lelah dan seolah-olah mereka adalah domba-domba tanpa
gembala. Gembala. Apa yang dibuat Yesus? Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian mereka banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, Mereka dipanggil ke dalam perkawinan dan banyak yang kawin. Tetapi kamu yang sedikit ini yang dipilih ini harus jaga tuayan itu. Jangan beri orang lain yang jaga. Jangan beri orang lain yang jaga. Saya senang ya Pater Marcel masuk, Romo Patris, em, Pamit Nenuk, Romo Jeff, Romo Jerry, Romo Bayu, dan begitu banyak Romo lagi. Masuk ke dalam benua ini, paroki virtual ini. Siapa lagi? Yesus bilang, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Banyak yang menikah, banyak yang komuni pertama, banyak yang krisma, banyak yang katekumen. Tetapi pekerjanya berapa? sedikit Romo. Tapi bukan berarti yang sedikit ini kalian tidak pelihara karena terlalu sedikit. Pelihara. Tapi pelihara dengan cara seperti apa? Markus 6:34. Penting sekali ayat ini. Markus 6:34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal Lalu kepada mereka, mengajarkan banyak hal kepada mereka. mereka adalah domba tanpa seolah domba tanpa gembala, tetapi apa yang dibuat Yesus? Mengajar. Mengajar. Doktrinmu menyelamatkan. Makanya Paulus bilang begini, awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Yesus melihat mereka seperti domba tanpa gembala, lalu mengajarkan mereka banyak hal. Pelihara secara doktrin, mengajarkan mereka. Kenapa? Karena krisis kepemimpinan, semua orang akan melakukan apa yang mereka Hendak. kehendaki. Buat suka-suka, seperti yang di dalam hakim-hakim. Tanpa raja, semua orang melakukan yang Ya. mereka kehendaki sesuai yang mereka pikirkan. Yang krisis yang minggu lalu yang telah kita sentuh sedikit. Ketika omong tentang apa? Minggu lalu, ekstremisme dan relativisme di dalam kehidupan menggereja. Di dalam Lukas 15 ayat 1 selanjutnya mengkomparasikan gembala yang baik mencari domba yang hilang. Dan di bab yang sama tentang seorang janda mencari dirham yang hilang dan di dalam 15 ayat 11 sampai dengan 32 omong tentang dua anak yang hilang. Posisi Bapak itu seperti apa? Perhatian pastoral. Duanya dia mencari, satunya dia tunggu, tetapi ketika datang dia keluar menyambut. Ini aksi nyata ya teman-teman dalam pengertian itu. Karena itu semoga proki-proki kita di Indonesia jangan jangan pastoranmu harus penuh dengan semua perhatian pastoral ini. Jangan menjadi kevakuman perhatian pastoral. Orang jadi takut masuk ke pastoran. Paus Fransiskus bilang, buka pintu-pintu pastoran. Kita nih buat orang supaya jangan datang ke pastoran. Aduh, aduh, kadang begini ya kita ya. Oke. Karena itu teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, gereja pengharapan membentuk, menginspirasi, dan mengirim. Bentuk mereka. Inspirasi. Berilah inspirasi kepada mereka untuk berjuang. Dan jangan lupa kirimlah mereka. Tetapi untuk membentuk ya harus mengajar. Kalau tidak mengajar bagaimana? Oke. Evangelisasi dalam kerapuan atau waktu krisis, waktu sulit. Gereja sebagai baktera. Di sini nanti Petrus mengajari kita hal yang penting di sini. Matius 14 dari 22. Ketika gereja di dalam baktera, latihan kepemimpinan Yesus kepada Petrus di sini. Untuk pergi kepada dia. Jangan pergi ke tempat lain. Jangan kau keluar
dari baktera dari gereja itu untuk pergi ke tempat lain. Tetapi Yesus bilang, pemimpin ke sini. Engkau yang pemimpin, ke sini. Tetapi inisiatif untuk pergi ke Yesus adalah inisiatif pemimpin itu sendiri. Kalau baktera di dalam krisis, engkau yang mengambil inisiatif untuk datang ke Yesus. Yesus sementara datang kepada engkau, tetapi engkau harus ambil inisiatif untuk pergi ke Yesus. Matius 14 mulai dari 22. Jimmy. Halo, halo, halo. Ya, Ya, Romo. teman-teman dengar? Ya, ya, ya. Ya. Yo. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira tiga Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke. Em, banyak keluarga-keluarga mengalami krisis. Bagaimana gereja memberikan pengharapan dalam sebuah evangelisasi dalam kerapuhan. Seperti Yesus tadi, ketika melihat mereka berjalan ombang-ambing seperti domba-domba tanpa gembala, maka Yesus mengajarkan mereka banyak hal. Di dalam krisis baktera hidup mereka, posisi kita, bagaimana belajar berjalan di atas badai bersama dengan Dia. Yesus harus dampingi Petrus. Latihan kepemimpinan untuk berjalan di atas badai. Ketika Yesus datang, di tengah badai kehidupan baktera rumah tangga, siapapun yang ada di sini, kita akan melihat juga Tuhan jauh. Saudara, bayangkan rasul-rasul melihat sebagai fantasma, maaf, sebagai hantu. Fantasma lagi dalam bahasa Spanyol. Sebagai hantu. Tetapi Yesus bilang, jangan takut. Tenanglah, saya ini. Dan ingat, Petrus ambil inisiatif untuk memulai, penting sekali, untuk memulai latihan kepemimpinan. Tuhan, jika engkau ada di sana, biarlah saya berjalan dalam badai. Yesus tuh hebat ya, melatih orang sebesar Petrus dalam kepemimpinan di atas badai. Gereja, rumah tangga, baktera rumah tangga. Gereja punya simbol baktera, tetapi bakteramu tidak ada guna kalau tanpa Tuhan Allah di sana. Dalam baktera di ombang-ambing itu, suami, istri, keluarga, Yesus mendekati kamu. Tetapi jadilah berani, ambil resiko. Ada satu pepatah Spanyol mengatakan, ambillah resiko. Jika menang akan menjadi lebih bahagia, jika kalah akan menjadi lebih bijak. Dan berlatihlah untuk menari di atas badaimu, dan jangan kau tunggu sampai badaimu berlalu setelah itu engkau menari. Berlatihlah berjalan di atas badai seperti Petrus, dan jangan tunggu badai itu berlalu. Dan dia tenggelam. Alasan biblis mengatakan dia takut, yang Yesus mengatakan manusia kurang iman, tetapi ada alasan di situ.
Di tengah badai itu, dia memalingkan tatapannya ke Yesus dan menaruh tatapannya kepada masalah. Setiap kali keluarga, baktera rumah tangga hanya memandang masalah dan menghilangkan tatapan kepada Yesus, bersiap-siaplah untuk tenggelam. Evangelisasi dalam kerapuan atau waktu sulit, waktu krisis keluarga-keluarga ini. Tunjukkanlah gambaran gereja sebagai baktera. Jangan hanya di perkawinan. Kalian sedang mengarungi baktera rumah tanggamu. Tapi ketika ada badai, Yesus tidak mau datang mendekati mereka, Jimmy. Bisa mengerti, Jimmy? Ya, Romo. Ya, ya. Di mana kami ini ketika kalian mengalami badai dalam rumah tanggamu, seperti Yesus datang mendekati. Dan ketika datang mendekati, mereka keluar. Suami keluar dari baktera untuk mendekati para gembala, untuk melatih kepemimpinan di tengah badai seperti itu. Yesus datang untuk melatih Petrus berjalan di atas badai. Jangan tinggalkan itu. Pengharapan tidak mengecewakan engkau. Butuh mata hati untuk melihat pengharapan sebagai panggilanmu di tengah krisis baktera seperti ini. Jangan lupa, tunjukkanlah wajah kebakteraan gereja di tengah ombang-ambingnya baktera rumah tangga, keluarga domestik ini, gereja domestik ini yaitu keluarga. Makanya dia punya tugas membentuk, menginspirasi, dan mengirim. Pintu terbuka untuk pengampunan dan belas kasih. Gereja sebagai gembala. Bukakan pintu itu untuk mereka. Yohanes 10 mulai dari ayat 1. Kepadanya penjaga membukakan pintu. Dan domba-domba mengenal suaranya. Di tengah situasi evangelisasi keluarga ini jangan lupa. Bukakan pintu untuk mereka. Karena barang siapa yang melakukannya untuk yang kecil ini melakukannya untuk aku. Yohanes 10 mulai dari ayat 1. Bukalah pintu untuk mereka. Yohanes 10 ayat 1. Ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Lanjut. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenali suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari Oke. daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Orang asing mereka tidak ingat. Jangan sampai mereka lebih ikut orang asing ya. Mereka lebih pergi cari di denominasi lain untuk menunjukkan pengampunan dan belas kasih. Karena kita menutup pintu. Sedangkan Yesus bilang buka pintu itu. Fransiskus bilang, Paus bilang, buka pintu-pintu pastoran itu. Buka pintu itu. Dan itu gereja sebagai gembala. Dan Paus Fransiskus dalam kunjungan pertama ke Brasil, 28 Juli 2013, dia omong tentang tiga tipe kepemimpinan sebagai gembala. Yang pertama harus ada di depan. Bukan untuk menuntun saja, tetapi harus bisa mengambil resiko. Ketika serigala datang dan engkau harus ambil resiko. Jadi pemimpin, jadi gembala. Engkau harus berada di tengah supaya harummu adalah harum domba. Kalau engkau kerja dengan mayoritas petani ikan, maaf, dengan nelayan, harummu harum ikan, baumu bau ikan. Kalau kerjamu di Bekasi, jangan harummu katedral, itu yang dimaksudkan. Kalau ditugaskan di penjara sebagai pastor penjara, kamu punya harum itu harus persoalan mereka yang ada di sana.
Bagaimana kita mau jadi harum kalau kita hanya tinggal di pastoran? Contoh kecil, bukan untuk kritik ya teman-teman. Contoh di sini, jadi gembala. Harum 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 bau mereka, persoalan mereka. Jadi katekis harus tahu persoalan apa di tengah-tengah keluarga anak-anakmu, anak-anak bimbinganmu. Satu teknik yang kami buat di sini, ketika saya masih di Proki-Proki, hari pertama kita terima anak-anak katekis itu, anak-anak katekese itu dengan membuat surat untuk bapak dan mamanya. Dan dari sana kita analisa sebenarnya persoalan apa sih di dalam keluarga. Oh ya, saya mau supaya bapak saya lebih banyak waktu dengan saya, dia kerja. Oh, persoalan ini ya. Berarti selama perjalanan katekese selama 1 tahun di sini adalah bagaimana kita membuka ruang untuk anak-anak ini juga bisa bersama dengan keluarganya namanya katekesis familiares. Jadi bersama bapak dan mamanya menyelesaikan persoalan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Bagaimana saya kenal anak ini punya persoalan di rumah tangga? Dari surat itu kita tahu. Saya mau mama saya seperti ini. Lalu kita dudukkan mereka bersama-sama. Ini loh surat dari anak. Kamu sudah tidak banyak waktu untuk mereka begini. Makanya setiap kalau katekisi familiar, paroki yang melakukan katekisi familiar, artinya ada PR untuk bapak dan mama dan ada PR di mana mereka harus kerja sama-sama. Gembala yang baik harus ada di belakang. Kenapa? Karena begitu banyak awam yang lebih pintar dari kita. Mau omong tentang urusan perkawinan, kalian ada di sana karena kalian lebih pintar dari kami. Mau omong tentang teknologi, Yakobus lebih pintar dari saya. Tunggu. Mau omong tentang desain, Jimmy lebih pintar. Ngapain saya buat semua? Mau omong tentang keuangan, Ambros atau siapapun teman-teman yang akuntan lebih pintar. Belajarlah dari mereka. Biarlah mereka bekerja. Membentuk, menginspirasi, dan mengirim. Gambaran sebagai gembala seperti itu. Mencari, mengajar. Yesus bilang tadi, mereka seolah-olah kawanan tanpa gembala. Lalu mengajarkan mereka banyak hal. Ajarlah mereka. Ketiga, pembentukan iman. Gereja sebagai sekolah dan guru. Jangan lupa itu. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Siapa lagi yang mau ajar mereka? Jangan sampai TikTok denominasi yang ajar kita punya umat. Sedang kita sendiri tidak mau membuka spasi sebagai sekolah dan guru. Sebagai sekolah bertekun di dalam pengajaran para rasul. Sebagai sekolah 1 Timotius 3 ayat 10. Paulus bilang kepada Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Gereja, sekolah dengan cara hidup. Ajaranku, cara hidupku, kesabaranku, imanku, apalagi ketekunanku, kasihku. Jangan sampai mereka sekolah di tempat lain, karena gereja tidak membuka spasi untuk sekolah yang benar. Jangan lupa tugas gereja sebagai guru. Pelbagai nubuat di dalam Efesus 3 ayat 10 diteruskan oleh gereja. Dan di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, gereja adalah keluarga Allah, tiang penyangga dan dasar kebenaran. Bagaimana gereja, umat kita, bisa sampai kepada kebenaran kalau gereja tidak mau membentuk mereka dalam iman yang benar, tidak mau menjadi sekolah dan guru yang sesungguhnya. Pendampingan dalam semua fase kehidupan gereja sebagai ibu. Maria mendampingi Yesus dari kabar gembira sampai dengan peristiwa Pentekostes. Dari bertemu dengan malaikat Tuhan sampai dengan belajar mendampingi fase kehidupan, menggenapi tabut sebagai tabut perjanjian harus pergi ke pegunungan Yehuda. Belajar mendampingi sejarah kehidupan Yesus dalam fase kehidupannya. Lahir di Bethlehem, di kandang. Lari ke Mesir, pulang lagi dari Mesir. Hilang di bait Allah, Maria selalu ada di situ.
Ketika Yesus tidak makan karena pengajaran, keluarganya mencari dia, Maria pergi ke sana. Dan Yesus bilang, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Lalu memalingkan wajahnya kepada Maria, ibunya, dan kepada para rasul. Dia mengatakan, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Mendampingi Yesus di dalam mujizat pertama, peristiwa di Kana. Mendampingi Yesus sampai peristiwa jalan salib, perjalanan ke Kalvari. Dan di sana dia harus menerima tanggung jawab keibuan ketika Yesus katakan, Ibu, inilah anakmu. Dan sejak saat itu, murid itu membawa Maria, ibu Yesus ke rumahnya. Mendampingi Pentekostas hari kelahiran Yesus. Maaf, hari kelahiran gereja. Di dalam kisah 1 dan 2 di situ. Dan mendampingi para rasul di dalam krisis itu, di dalam doa bersama. Ini yang kita lupa. Pendampingan sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Di dalam perkawinan, di dalam katekumen, di dalam keputusan-keputusan pastoral kita. Jangan lupa, gereja sebagai baktera. Gereja sebagai baktera. Na 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 na. Oke, seperti itu. Gereja seperti apa? Lagu saya sudah lupa. Sebagai gembala, sebagai sekolah dan guru, sebagai ibu yang Gereja mendampingi segala. bagai bahtera. Ya, gereja sebagai baktera. Dan siapa yang naik ke baktera tadi? Di dalam zaman Nuh, Jimmy, keluarga Keluarganya. Nuh dan seisi rumahmu. Jangan lupa itu. Keluarga yang ada dalam baktera ini. Gereja sebagai keluarga Allah. Gereja yang tinggal di rumah Daud yang baru. Jangan lupa itu. Berilah inspirasi di mana gereja mendampingi kalian sebagai ibu. Ini yang diberi pengharapan. Jimmy, apa kata istrimu kepada anakmu ketika dia sedih? Kamu nih nggak berguna, tidak mungkin kan? Ya, nggak mau. Nah, nggak mungkin. Bapak ibu nggak pernah ngomong begitu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ini penting loh. Kadang kita lupa hal itu. Posisi ini. Teman-teman, ini bukan kritik gereja, tapi ini anggaplah rekoleksi karena kita semua yang ada di sini agen-agen pastoral. Kita ini kepemimpinan di dalam gereja, kegembalaan gereja adalah pelayanan, bukan otoriter, bukan kekuasaan, melainkan pelayanan. Kekuasaan yang kamu anggap sebagai kuasa itu adalah pelayananmu. Barang siapa ingin menjadi pertama, harus menjadi terakhir. Barang siapa ingin menjadi terdepan, harus menjadi pelayanmu. Dan Yesus sudah menunjukkan itu dengan mencuci kaki para rasul. Lambang, simbol, dan bukti kerendahan hati dari seorang pemimpin yang mampu membentuk, menginspirasi dengan mencuci kaki pada rasul. Dia menginspirasi kita semua pelayanan di dalam kerendahan hati. Pemimpin yang besar tetapi di dalam pelayanan. Dan dia mengirim, pergilah, wartakanlah, jadikanlah muridku. Pergilah aku mengutus kalian seperti domba di tengah serigala. Wah, ini tidak mudah. Tetapi dia harus membentuk dulu. Makanya gereja memberikan pengharapan di dalam krisis sebagai baktera, sebagai gembala, sebagai sekolah dan guru, dan sebagai ibu. Saudara-saudariku yang terkasih, ini untuk sebenarnya tidak usah sentuh tema ini ya. Menciptakan kemudahan akses bagi pelayanan keluarga. Semoga ya, mempromosikan jaringan dukungan antara keluarga. Di satu proki, namanya Maria eh, Nuestra Señora de Nuestra Señora de los Remedios. Saya kerja sama 3 tahun 4 bulan, kerja dengan begitu banyak kelompok anak-anak, infansi misionera itu, biaya bina iman anak, dan punya Miss Dinar, bentuk Miss Dinar yang di pusat paroki, supaya Miss Dinar ini pergi membentuk Miss Dinar yang ada di stasi-stasi. Jadi namanya anak membentuk anak. Miss Dinar membentuk Miss Dinar. OMK membentuk OMK dalam pengertian ini. Saya tidak membandingkan dengan partisipasi Indonesia ya, kalian punya tingkat partisipasi tinggi. Kita berhadapan dengan negara di sini di mana kebebasan itu penting sekali bagi mereka, jadi kita tidak bisa memaksa-maksakan seperti itu. Jadi teman-teman, oh ya, jam 9 lewat 6 menit. Saya pikir ini seperti ini, nanti kita ada dalam dialog. Saya tidak mengkritik dalam pengertian skema struktur pastoral, tetapi prinsip Fransiskus, saya selalu Fransiskus ya,
Fransiskus, dia bilang begini, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Barang siapa ingin menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, jangan lupa jadilah sangat manusiawi. Makanya Yesus adalah Yesus dan Kristus. Yesus benar-benar manusia, Kristus benar-benar Allah. Yesus yang menangis, tetapi juga membangkitkan orang mati. Yesus yang menangis karena Lazarus menderita. Yesus menangis karena Lazarus mati. Yesus membangkitkan juga Lazarus. Yesus yang sedih menangis Yerusalem. Yesus yang masuk ke rumah orang berdosa, Sakeus Simon. Yesus juga mengampuni belas kasih kepada Maria Magdalena mau dirajam dan mengatakan siapa yang tidak berdosa, lemparlah batu pertama. Yesus seperti inilah, benar-benar manusia dan benar-benar Allah yang orang Kristen sejati sedang ikut. Makanya gereja harus menjadi rumah sakit untuk orang berdosa. Paus Fransiskus punya pernyataan itu penting sekali. Sebelum engkau menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusiawi. Terima kasih teman-teman. Kita melihat dua sisi keluarga Allah dan jangan lupa tugas evangelisasi keluarga. Minta maaf kalau seandainya tidak sampai kepada apa yang diharapkan, tetapi belajar dari hal-hal sekecil ini. Saya kembali kepada host Yakobus. Kita istirahat, saya minum kopi.